Belum selesai konflik Ukraina, negara-negara Eropa lainnya sudah blingsatan. Rupanya Rusia sudah siap hancurkan negara-negara kuat di Eropa ini. Kekhawatiran perang telah meroket di Eropa setelah Rusia mengumpulkan puluhan ribu tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Rupanya ini karena Rusia bersitegang dengan NATO. Lalu Rusia menuntut jaminan luas dari Barat, termasuk janji bahwa Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan aliansi pertahanan. Rusia membantah memiliki rencana untuk menyerang tetangganya itu. Hal ini karena kekuatan besar dari Barat yang mengancam negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu dengan sanksi ekonomi yang melumpuhkan jika invasi terjadi. Baik Amerika Serikat dan Inggris telah mulai mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, sementara ribuan tentara dari kedua negara diketahui telah bersiaga. Nilai Gardiner, seorang analis kebijakan luar negeri dan mantan pembantu Margaret Thatcher, memperingatkan Barat untuk membuat konsesi ke Rusia atas Ukraina akan terbukti sangat berbahaya. Dia juga memperingatkan jika Barat gagal melenturkan ototnya di sini, Presiden Putin dapat mengalihkan perhatiannya ke negara-negara NATO. Jika Rusia lolos dengan menginvasi dan menduduki sebagian besar Ukraina, selain Crimea, mereka dapat mengarahkan pandangan mereka berikutnya ke negara-negara Baltik. Sangat berbahaya bagi Barat untuk membuat konsesi apapun atas Ukraina. Jika Barat tidak melakukan apa-apa di sini, Putin dapat menguji perairan dengan negara-negara NATO. Dilansir dari express.co.uk pada Senin, pakar kebijakan luar negeri juga melancarkan serangan sengit terhadap Jerman dan Prancis. Mereka menuduh keduanya tidak berbuat cukup untuk melawan Rusia atau mempertahankan wilayah NATO. Menghentikan jalur pipa Nord Stream 2 ke Eropa juga tetap menjadi sanksi utama yang dapat dijatuhkan Barat kepada Rusia. Tetapi itu dapat memicu krisis pasokan gas yang telah membuat harga energi di seluruh benua melonjak. Pada akhirnya, Jerman hanya memasok 5.000 helm militer ke Ukraina untuk membantu pertahankan diri dari kemungkinan serangan Rusia. Sikap itu disebut wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, sebagai lelucon yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Di mana awal pekan ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz membela rekor negaranya dalam mendukung Ukraina. Dia mengatakan pada konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pihaknya telah melakukan banyak hal untuk secara aktif mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan demokrasi di Ukraina. Pekan lalu, Macron juga mendesak sesama negara anggota UE untuk bekerja sama menyusun proposal untuk kesepakatan keamanan baru dengan Rusia. Sikap dua negara besar itu langsung membuat Gardiner marah. Hal ini mengejutkan saya bahwa beberapa anggota NATO seperti Jerman tidak akan mengangkat jari bahkan untuk mempertahankan wilayah NATO. Jerman berada dalam mode yang mengerikan terhadap Rusia dan tidak akan melawan Putin. Macron menginginkan fakta keamanan antara UE dan Rusia, tetapi ini sangat mengerikan untuk melihat semua ini. Demikian tutupnya. Reuters melaporkan, Rusia telah menyebarkan sekitar 120.000 pasukan di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Kehadiran tentara Rusia tersebut membuat Barat khawatir bahwa Moskwa bisa melancarkan invasi ke Ukraina kapan saja. Khawatir atas ancaman tersebut, Ukraina juga membangun tentara cadangan dalam barisan pasukan pertahanan teritorial awal tahun ini. Melansir Reuters, pada Minggu 30 Januari, Kiev berupaya untuk meningkatkan personil pasukan cadangan tersebut menjadi korps yang berjumlah 130.000 orang. Meski skill mereka jauh di bawah tentara Rusia yang memiliki persenjataan yang lebih lengkap, pasukan cadangan dapat ditugaskan untuk melindungi situs-situs sipil di tengah konflik apapun. Pasukan cadangan ini berasal dari warga sipil yang dilatih setiap Sabtu di sebuah lokasi konstruksi mangkrak di pinggir Kiev. Beberapa di antara mereka mengenakan perlengkapan infanteri lengkap dengan senapan. Di antara mereka bahkan berpengalaman bertempur melawan tentara Rusia ketika Moskwa mencaplok Crimea pada 2014. Bagian tidak berpengalaman dan tidak memiliki senapan, mereka diberikan senapan kayu tiruan untuk berlatih. Saya khawatir, kata Konstantin Shevchuk, pekerja berusia 43 tahun yang pernah bertugas selama 1 tahun di wilayah Donbas Timur selama mobilisasi umum Ukraina. Selain itu, dia mengatakan, hal itu tidak benar-benar cocok dengan kehidupan saya. Saya tidak benar-benar menginginkannya, tapi sekarang situasinya sedemikian rupa sehingga dibutuhkan. Sementara itu, Mikhailo, 39 tahun yang berprofesi sebagai pengacara, mengaku tak sabar untuk bertempur membela tanah airnya jika Rusia menyerang. Di sisi lain, AS selalu mewanti-wanti bahwa intervensi militer mungkin dan akan segera